Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Anak-anak, pertunjukan mini akan kedatangan Yesus sebagai Raja di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi bersinar seperti terang. Itu artinya kemuliaan Allah Bapa diberikan kepadanya. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Itu terjadi di atas Bukit Tabor sebagai kegenapan janji Yesus bahwa akan ada di antara murid-muridnya tidak mati sebelum melihat Yesus yang disebut Anak Manusia datang sebagai Raja. Matius 16 ayat 28. Sekalipun di mana tempat terjadinya peristiwa itu menjadi perdebatan di kalangan peneliti sejarah Alkitab. Yang satu pihak berkata bahwa peristiwa itu di Gunung Hermon. Tetapi dalam kenyataan sekarang ini bahwa tradisi Kristen mempercayai bahwa Gunung Tabor adalah tempat demonstrasi mini itu. Selain rupa Yesus yang berubah, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi bersinar, menjadi seperti terang. Musa dengan Elia juga terlihat mendampingi Yesus dan tampak sedang berbicara dengan Yesus. Kehadiran Elia dalam penglihatan itu adalah sebagai pertunjukan atau demonstrasi bahwa Yesus sedang berada di surga sebagai Raja. Adalah penting membuat catatan bahwa keduanya, Elia dan Musa, Alkitab mencatat kenyataan bahwa yang satu diangkat ke surga tanpa mengalami kematian dan yang satu lagi dibangkitkan dari kematian. Artinya
Yesus duduk sebagai Raja di surga bersama-sama dengan umat-umatnya, umat yang ditebus oleh Yesus, yaitu mereka yang masuk ke surga, yang tidak pernah mengalami kematian, dan umatnya yang ditebus, yang dibangkitkan dari kematian. Elia adalah mewakili umat yang kelak masuk surga yang tidak mengalami kematian, dan Musa mewakili umat yang kelak masuk surga yang dibangkitkan dari kematian. Dengan demikian, demonstrasi mini Yesus bersama Elia dan Musa yang disaksikan 3 orang murid-muridnya adalah merupakan kegenapan janji Yesus kepada muridnya, dan juga menjadi satu tanda kepastian bahwa Yesus adalah Raja yang akan disertai umat-umat tebusannya di dalam kerajaan surga. Anak-anak, peristiwa penglihatan itu membuat 3 murid-murid itu sangat berbahagia. Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Matius pasal 17 ayat yang keempat. Anak-anak, itu adalah gambaran surga. Kehadiran Yesus sebagai Raja akan membuat manusia tebusannya itu merasa berbahagia dan ingin tetap tinggal bersama Yesus. Oleh sebab itu, adakah engkau merindukan itu? Di mana saja Yesus dijadikan Raja, maka pasti akan ada kebahagiaan. Pastikan engkau juga akan melihat Yesus yang datang sebagai Raja dan kemudian masuk ke surga bersama Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat melihat Yesus ketika datang sebagai seorang Raja dan kemudian masuk ke surga bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.